Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri Simpanan Pria Angkuh, episode 58. Sholat di masjid. Luna begitu sangat kaget ketika melihat putranya. Mulut wanita itu terbuka ketika memandang putranya tersebut. "Mama biasa aja, kenapa? Jangan kaget seperti itu." Arga sedikit berbisik di telinga mamanya. "Mama ini beneran kaget." Luna memandang putranya dengan tidak percaya. Dipandangnya Arga dari atas hingga ke bawah. "Biasa aja, Ma." Arga sedikit malu ketika melihat sikap mamanya itu. Luna memandang Nadira yang sudah memakai mukena. "Nadira mau kemana?" tanya Luna. "Dira mau ke kamar ayah dan ibu, Ma. Tapi Dira nggak tahu yang mana kamarnya. Biasanya kalau di desa, Dira selalu sholat berjamaah bareng ayah dan juga ibu. Dira takut ayah dan ibu sudah nungguin Dira, tapi nggak tahu Dira tidur di mana." Nadira sedikit tersenyum. "Soalnya rumah ini terlalu besar, Ma. Ayah dan ibu pasti takut salah kamar." Nadira mengecilkan volume suaranya dan tersenyum memandang mama mertuanya. Nadira sangat merindukan sholat bersama kedua orang tuanya serta adiknya seperti yang dulu dilakukannya ketika dirinya di desa. Luna tertawa mendengar ucapan Nadira. Luna begitu sangat senang ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Nadira. "Bik Marni, tolong panggilkan ayah dan ibunya Nadira," perintah Luna. Melihat sikap Nadira, Luna begitu sangat senang. Selain cantik, menantunya itu terlihat sangat baik. Bagaimana cara Nadira mengajak putranya untuk bangun sepagi ini, melakukan sholat subuh? "Baik, Nyonya Besar," jawab Bik Marni. Belum sempat Bik Marni pergi ke kamar yang akan ditujunya, ayah dan ibu Nadira sudah keluar dari dalam kamar. Arga yang berdiri di samping istrinya tersenyum memandang wajah istrinya tersebut. "Bapak, Ibu, ditunggu sama Nyonya Besar untuk sholat di masjid," ucap Marni. "Kami tadi baru aja mau nanya Nadira, mau sholat di mana? Apa sholat di kamar atau mau berjamaah? Tapi ternyata sudah ditunggu," ucap Ahmad. "Kalau gitu ayo Pak, cepat nanti keburu azan," ajak Erna. "Ibu, saya minta tolong anak saya yang laki-laki dipanggilkan. Saya tidak tahu kamarnya di mana, biar bisa ikut sholat ke masjid," ucap Ahmad. "Iya Pak, saya akan langsung panggilkan," ucap Bik Marni. "Maaf ya Bu Luna, kami baru keluar dari kamar." Ahmad merasa tidak enak hati ketika dirinya bersama dengan istrinya sudah ditunggu seperti ini. "Tidak apa-apa Pak Ahmad, saya juga baru keluar dari kamar. Oh iya, Fari mana? Biar sama-sama sholat di masjid," ajak Luna. "Itu dia datang," ucap Erna yang memandang putranya yang sudah siap untuk ke masjid dengan memakai kain sarung dan juga peci di kepalanya. "Kita berangkat sekarang," ajak Luna. Mereka kemudian pergi ke halaman depan. Di sana sudah ada 3 mobil yang menunggu. "Ke masjidnya apa tidak jalan kaki?" tanya Ahmad. "Di sini masjidnya lumayan jauh Pak Ahmad," ucap Luna. "Dira juga nggak tahu ya masjidnya di mana. Dira juga baru di sini." Nadira tersenyum. "Saya naik mobil yang ini. Ayah, ibu naik mobil yang itu ya." Arga memberitahu mobil yang akan dinaiki oleh kedua mertuanya. Ahmad menganggukkan kepalanya dan naik ke mobil bersama dengan istrinya. "Kita seperti orang kaya Pak sekarang," Erna tersenyum. "Alhamdulillah Bu, kita masih bisa mencoba naik ke atas mobil mahal seperti ini. Jadi, kalau ada cerita naik ke atas mobil mewah, kita juga sudah merasa." Erna menganggukkan kepalanya.
apa yang dikatakan oleh suaminya sangat benar. Bagi wanita itu, bisa naik ke atas mobil mewah seperti ini sudah membuat dirinya sangat senang dan juga bangga. Abang sholatnya sama ayah dan juga Fahria. Dira sholat di saf belakang sama ibu dan juga mama. Nadira berbisik di telinga suaminya. Iya, jawab Arga. Arga masih ingat, dulu waktu dirinya masih kecil, ia sering datang ke masjid untuk pergi sholat dan juga bermain. Papanya selalu memarahinya bila ketahuan bermain di dalam masjid. Memandang pintu masjid di depannya, hatinya terasa pilu ketika mengingat sudah begitu lama dirinya meninggalkan rumah ibadah tersebut. Arga masuk ke dalam masjid. Ia sholat di saf depan bersama dengan ayah mertua dan juga adik iparnya. Suasana subuh seperti ini begitu sangat tidak pernah dirasakannya. Biasanya ia akan mengawali paginya dengan bersiap-siap berangkat ke kantor. Arga bangun sesuai jam dirinya akan berangkat ke kantor, kemudian bersiap-siap ke kantor dan sarapan. Seperti itu rutinitas pagi yang dilaluinya. Namun, pagi ini terasa begitu sangat berbeda. Udara segar di pagi hari begitu sangat menyegarkan pernafasannya. Suasana damai dan juga tentram seperti ini terasa begitu sangat menyenangkan hati dan pikirannya. Setelah selesai sholat, Arga keluar dari dalam masjid. Ia menunggu istrinya, mama, dan juga ibu mertuanya keluar dari dalam masjid. Arga tersenyum ketika melihat istrinya. Apa mau langsung pulang? Tanya Arga. Nadira menganggukkan kepalanya. Dira sudah pengen makan, Nadira berbisik di telinganya. Arga tersenyum tanpa sadar dirinya menyentuh perut istrinya. Kalau gitu kita langsung pulang, ucapnya. Nadira menganggukkan kepalanya. Nadira naik mobil bersama dengan suaminya. Adik, cerita kerja di mana sama ayah dan ibu? Tanya Arga memandang istrinya. Arga berencana untuk memberitahu kedua mertuanya masalah pernikahannya dengan Nadira. Dira bilang ke ibu kalau Dira kerja di restoran yang buka 24 jam sebagai pembersih toilet, ucap Nadira. Arga memandang istrinya. Ia kemudian menganggukkan kepalanya. Kenapa? Tanya Nadira. Abang harus memberitahu kepada kedua orang tua adek alasan kenapa kita menikah secepat ini, jelas Arga. Nadira diam mendengar penjelasan suaminya. Seperti apapun perlakuan suaminya pada saat itu, namun Nadira tidak ingin menceritakan masalah suaminya, apalagi itu di hadapan kedua orang tuanya. Dira akan berbicara kepada ayah dan juga ibu. Mau cerita apa? Tanya Arga. Arga sangat tidak ingin kedua mertuanya memandang tidak baik dirinya. Namun apa yang telah dilakukannya terhadap Nadira begitu sangat tidak terpuji. Bahkan yang membuat dirinya merasa sangat bersalah ketika ia baru mengetahui kehamilan Nadira di saat sekarang. Jika seandainya aku mengetahui tentang kehamilan Nadira lebih awal, sudah pasti aku membatalkan pernikahanku dengan Lola, Arga berkata di dalam hatinya. Rasa bersalahnya terhadap Nadira begitu sangat dirasakannya, meskipun bibirnya tidak mengatakan apa-apa. Dira akan menceritakan tentang pertama kali berjumpa dengan abang. Nadira tersenyum memandang wajah suaminya yang terlihat begitu sangat bingung. Enggak nyangka, ternyata Arga Raditya itu bisa bingung juga, ucap Nadira yang sengaja mengerjain suaminya. Nadira menempelkan telapak tangannya di pipi suaminya kiri dan juga kanan. Arga memegang tangan istrinya yang saat ini menempel di pipinya. Masalahnya, ini ngomong sama mertua sayang. Arga mencoba untuk mencari alasan. Dira akan menceritakan ke ayah dan juga ibu agar mereka tidak kaget saat nanti abang bercerita. Nadira tersenyum memandang wajah suaminya. Diusapnya pipi suaminya dengan sangat lembut. Arga menatap istrinya dan tersenyum. Terima kasih ya sayang, ucapnya yang mencium bibir istrinya.
Nadira sedikit menganggukkan kepalanya. Nadira juga begitu sangat bingung bagaimana cara nanti menjelaskan kepada ayah dan juga ibunya. Waktu itu abang benar-benar sangat marah. Lihat adik yang duduk di meja pembersih toilet itu. Awalnya abang mengira laki-laki, karena selama ini hanya laki-laki yang bekerja menjadi petugas pembersih toilet. Belum pernah ada wanita yang bekerja di klub malam jadi pembersih toilet. Abang menilai penampilan adik begitu sangat tidak wajar. Adik bersikap seperti seorang mata-mata. Waktu itu Dira sudah kasih tahu abang kalau Dira bukan mata-mata. Tapi abang enggak mau dengar dan bahkan semakin marah, ucap Nadira yang memandang wajah suaminya. Maafkan abang ya sayang. Iya, enggak usah ingat yang itu lagi. Dira juga udah enggak mau mengingatnya, ucap Nadira. Iya sayang, kita turun ke bawah, ucap Arga. Dipandangnya wajah istrinya yang begitu sangat cantik dengan memakai dress panjang semata kaki. Iya, jawab Nadira. Tapi Dira pengen sarapannya di taman belakang, apa boleh? Tanya Nadira yang begitu sangat tidak sabar untuk duduk santai di taman belakang. Iya, kita sarapan di sana, jawab Arga. Pria itu memakai baju kaos dan juga celana pendek. Arga mencium bibir istrinya, kemudian kening istrinya. Anak Dedi ternyata sedang minta makan ya. Pria itu menundukkan tubuhnya dan mencium perut istrinya. Nadira diam menatap suaminya. Ia tidak pernah menyangka pria yang dinilainya begitu sangat tidak berperasaan ternyata memiliki sisi yang sangat lembut seperti saat ini. Suaminya mengusap perutnya dengan penuh rasa kasih sayang. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.